didik anak single parent itu. Makanya Quran memberikan konsep bagaimana single parent bisa berhasil didik anaknya. Itu Quran sudah bicara. Ya, nanti silakan dipelajari bagaimana Maryam di surat Ali Imran 35 sampai seterusnya mendidik anaknya Maryam, ibunya Maryam maksud saya, didik Maryam sendirian karena sang suami sudah meninggal. Dan ayat-ayat yang berhubungan tentang dididiknya Nabiullah Ismail, karena Ismail itu dididik juga sendirian oleh istrinya, suaminya jarang berkunjung karena suaminya ada di Palestina, sementara Ismailnya ada di Mekah, jarak sangat jauh untuk zaman itu. Makanya, tapi hasilnya luar biasa. Yang satu Maryam wanita sempurna, wanita suci, yang satu Ismail seorang nabi dan rasul. Itu boleh kita bilang dididik oleh single parent dua-duanya. Yang satu karena suaminya meninggal, yang satu karena suaminya tugas jauh. Untuk itu Quran sudah ngasih solusi. Tinggal bagaimana solusinya silahkan dikasih pelan-pelan, detail, kemudian dikalahkan. Tapi ini rumitnya adalah orang tuanya sendiri tidak punya kesadaran itu, dan mungkin saya tidak tahu apakah alasannya ekonomi sehingga masih mempertahankan kerja. Dan memang seharusnya kalau mau begitu, anak ini pertama anak ini harus diselamatkan. Karena inilah masa depan itu. Ya, ini sang ibu kan tidak punya kesadaran karena masih muda, dipikir masih punya kekuatan untuk terus beraktivitas. Ketika tenaga semakin lemah, anak-anak tidak bisa diharapkan. Nanti disitulah dia akan menyesal bahwa nyari duit sepanjang berpuluh tahun itu jadi nggak ada gunanya. Tetapi kalau keadaan ekonomi, mestinya satu keluarga besar saling membantu. Sudah, apa yang mau dibantu? Apakah dibantu umpamanya yang dibantu ekonominya, sehingga sudahlah kamu tugas sebagai bidan bisa nggak dikurangi atau berhenti sama sekali. Anak-anak ini sekarang sedang perlu, apalagi anaknya 3 dan sedang usia yang sedang emas usianya. Atau kemudian kalau begitu anak-anak lah serahkan ke kami untuk kami yang menjaga mendidiknya. Kamu mencari uang umpamanya untuk keperluan anak-anak silahkan, tapi ini kami, jadi nggak bisa dalam keadaan seperti ini dibiarkan berjalan dua-duanya. Ini kerja sibuk kemudian anak dididik, nggak mungkin, nggak bisa, nggak jadi. Jadi sekarang silahkan mau pilih yang mana. Mau pilih kamu berhenti bekerja, fokus didik anak, cari ilmu, cari didik anak untuk rezeki keluarga besar yang memenuhi. Pilihan. Atau tetap kamu pengen kerja, ya kan, umpamanya. Kemudian anak-anak, mari kita pikirkan bersama, nggak bisa di rumah ini, nggak jadi anak ini nanti. Buktinya sudah terlihat, adabnya sudah sangat masalah, itu sangat masalah. Apakah kemudian boleh dipesantrenkan? Itu salah satu solusi. Itu salah satu solusi. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan tidak boleh dipisahkan orang tua dan anak di usia kecil? Ini salah paham terhadap hadis. Jadi bahaya nih Bu, saya nggak tahu siapa yang mulai menghembuskan hadis ini. Hadis ini tidak begitu cara memahaminya, subhanallah. Saya khawatir nggak tahu ini dari mana. Saya juga baru dengar beberapa waktu belakangan. Ini katanya pesantren tuh nggak sesuai dengan konsep. Saya bilang, di mana nggak sesuainya? Ini karena memisahkan anak dari orang tuanya. Subhanallah, itu hadis nggak begitu cara memahaminya. Ini bahayanya nih Bu. Orang-orang nggak ngerti ilmu kemudian bicara terserah dia. Saya khawatir memang ada konspirasi di balik itu untuk mengatasnamakan itu, atau murni salah paham karena dia nggak tahu ilmu tapi berani ngomong, itu lain lagi. Ini bukan memisahkan anak. Anda tahu arti memisahkan tuh? Memisahkan tahu artinya. Kalau anak pesantren sekolah itu misahkan atau nggak misahkan? Misahkan apa nggak misahkan? Lihat Bu. Kalau Anda lihat peristiwa, umpamanya peristiwa hijrahnya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Abu Salamah berencana hijrah dengan istrinya yaitu Ummu Salamah, dan hijrah dengan anaknya yang masih kecil. Begitu baru jalan keluar dari kota Mekah, dicegat oleh keluarga besarnya dari kedua belah pihak. Begitu dicegat, kemudian Abu Salamah dibiarkan untuk pergi, Ummu Salamah diambil oleh keluarganya, kemudian sang anak yang masih kecil pun diambil oleh keluarga laki-laki. Setahun lamanya Ummu Salamah nangis karena tidak bertemu suami, tidak bertemu anaknya. Itu namanya dipisahkan. Memang sengaja untuk diputus begitu.
Apa ada pesantren yang begitu? Nggak ada Bu pesantren begitu. Ada apa-apa orang tuanya ditelepon, silahkan datang Bu, kunjungannya ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada silahkan datang, ada apa-apa orang tua diberitahu. Ini bahaya pemahaman, ini sudah mulai dihembuskan, saya nggak tahu siapa yang menghembuskan. Ini orang bodoh atau musuh Islam, saya nggak tahu yang menghembuskan Bu. Bahaya sekali ini, bahaya sekali. Anda tahu yang memerdekakan negeri ini adalah para santri. Santri Bu yang merdekakan negeri ini. Keluar dari pesantren, kiai tinggal mengumumkan jihad, mereka jihad. Keluar, pulang tuh Belanda. Pulang siapa aja penjajah negeri ini, santri yang luar biasa itu. Ya, jadi ini memisahkan anak bukan dalam makna perpisahan begitu. Ini benar-benar diputus betul antara orang tua dan anaknya saja. Jadi pesantren salah satu solusinya. Kalau memang tidak ada solusi lain, maka ini adalah solusi yang menjadi solusi yang baik. Pilihkan tempat yang baik, yang karena dia tinggal di rumahnya pun tidak bisa diharapkan masa depannya, maka menyelamatkan mereka sungguh sangat luar biasa. Toh nanti ibunya akan bersyukur terima kasih di kemudian hari di usia tuanya bahwa anak-anaknya anak yang berbakti. Wallahu a'lam bishawab.